Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video ke-11 dari season kedua. Nah, pada episode sebelumnya itu akhirnya Boruto bertemu dengan Seryu Otsutsuki. Dari pertemuan itu, Seryu memberitahu Boruto bahwa dia akan menyerang desa Konoha dan akan menghabisi Boruto di besok hari. Setelah pertemuan itu selesai, Boruto memberitahu Sarada untuk mengosongkan desa Konoha bersama warga lainnya. Sekarang hari itu pun akhirnya tiba. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan keesokan harinya. Terlihat suasana Konoha sudah tidak ada warganya. Di sisi lain, Boruto tampak berada di atas patung Hokage ke-7. Tak hanya itu saja, di samping Boruto sudah ada Naruto dan Sasuke. Sementara itu, para shinobi Jonin yang lain sudah berpencar ke titik-titik tertentu untuk menjaga desa dari serangan yang tidak terduga. Adegan pun beralih ke Kashinkoji yang sedang bersama Inojin di sebuah ruangan khusus di desa Konoha. Di tempat itu sangat aman dan Byakugan tidak bisa mendeteksi atau melihat keberadaan mereka. Dengan raut wajah yang santai, Koji berkata, "Apa semuanya sudah siap?" Terlihat kata Koji berada di dalam jubah Boruto. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Ya, semuanya sudah berjalan sesuai rencana." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang bersama Madara dan Obito. Karena tidak menemukan Otsutsuki, Seryu, Kawaki berkata, "Di mana dia bersembunyi?" Ketika terus berjalan, Kawaki pun melihat dari kejauhan ada sebuah kelompok tertentu yang bersenjata lengkap dan menuju ke arah desa Konoha. Melihat kejadian tersebut, Kawaki pun heran dan mendekati mereka. Kawaki berkata, "Berhenti, siapa kalian? Kenapa kalian semua menuju ke arah desa Konoha dengan senjata lengkap begitu?" Ketika dilihat dengan teliti, Kawaki pun akhirnya sadar bahwa kelompok ini adalah gabungan dari berbagai desa yang ingin menghabisi Boruto. Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki berkata, "Jangan bilang kalian ingin Konoha untuk menyerang Boruto. Bukankah aku sudah peringatkan pada kalian?" Dengan raut wajah sedikit ketakutan, salah satu shinobi berkata, "Kami diperintahkan oleh desa air, angin, tanah, serta yang lain untuk mengadili Boruto. Keberadaannya membuat dunia ini terancam. Maka dari itu, pimpinan tertinggi dari berbagai desa memutuskan untuk melakukan tindakan ini demi kedamaian dunia." Mendengar hal tersebut, tampak Kawaki semakin emosi dan berkata, "Dasar bodoh, buka mata kalian. Kalian sudah ditipu oleh Otsutsuki. Otsutsuki itu menggunakan kalian sebagai tameng untuk mencapai tujuannya." Sambil meletakkan tongkat besi, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Demi kedamaian dunia. Kalau begitu, aku juga akan melakukan demi kedamaian dunia, yaitu dengan menghabisi kalian semua." Setelah mengatakan hal tersebut, Madara dan Obito langsung muncul dari atas mereka dan langsung mengejar mereka satu persatu. Melihat ada Madara dan Obito, mereka semua pun terkejut. Di sisi lain, Kawaki langsung melesat dengan cepat dan menggunakan besi hitam untuk menghancurkan tubuh mereka. Terlihat Kawaki langsung menancapkan banyak besi hitam kepada shinobi. Setelah tertancap, Kawaki langsung meledakkan besi hitam tersebut dengan segel karma. Karena hal tersebut, banyak para shinobi langsung tewas setelah terkena ledakan dari besi Kawaki. Melihat kejadian itu, Kawaki berkata, "Inilah akibat karena mengabaikan peringatanku. Aku sudah berbaik hati pada kalian, tapi sudah cukup. Kalian sudah mencapai batasnya." Di sisi lain, diperlihatkan Madara dan Obito dengan mudah mengejar satu persatu para shinobi dengan taijutsu. Tak sampai di sana, Madara juga menggunakan jutsu Katon untuk membakar habis mereka semua. Namun sebagian serang Madara berhasil dihalang oleh jutsu Doton. Di saat yang bersamaan, ketika berhasil menangkis serangan Madara, secara mengejutkan Obito menembus Doton milik mereka dengan mengikis Sharingan. Melihat kejadian itu, mereka pun terkejut. Ketika menyerang Obito, sama sekali serangan fisik atau non-fisik tidak dapat melukai Obito karena objek yang menembus tubuhnya. Ketika mereka lengah, Obito langsung menonaktifkan efek tembus objek dan segera mengajar mereka satu persatu. Ketika sedang menghajar mereka, tiba-tiba ada kubus hitam tepat di atas Obito dan yang lain. Beruntung, Obito menggunakan mata Sharingannya untuk membuat tubuhnya bisa menembus kubus milik Kawaki. Dengan wajah yang kesal, Obito berkata, "Perhatikan arah seranganmu."
Mendengar hal tersebut, Kawaki dengan santai membalas. Buktinya kau masih hidup kan? Di sisi lain, Madara yang baru saja berhasil menghabisi sebagian besar musuh berkata, Shinobi di masa depan lemah sekali. Apa ini yang dinamakan kemunduran? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Madara, Kawaki, dan Obito pun mulai melihat gelombang besar para shinobi. Di sana sudah ada aliansi bantuan dari berbagai desa, mulai dari desa Kiri, Suna, dan yang lain. Melihat sejumlah pasukan itu, Kawaki berkata, mereka cari mati ya. Ketika terus memperhatikan, tiba-tiba Otsutsuki Seryu muncul di tengah pasukan shinobi. Karena hal itu, mereka mulai membuka jalan untuknya. Melihat Otsutsuki Seryu, Kawaki, Madara, dan Obito pun terkejut. Adegan pun beralih ke Seryu yang sedang berjalan di tengah para shinobi. Tak lama setelah itu, dia pun berada di depan pasukan sebagai pemimpin. Sambil melihat ke arah Kawaki, Seryu berkata, Otsutsuki Kawaki, bagaimana rasanya menggunakan kekuatan Otsutsuki? Kekuatan yang sangat kau benci itu. Dengar wajah yang kesal, Kawaki membalas, cukup basa-basinya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dan apa tujuan kalian untuk menghabisi Boruto? Dengar wajah yang dingin, Seryu berkata, aku sudah berjanji pada Boruto untuk memberitahunya. Jadi aku tidak bisa memberitahumu. Jika ingin tahu, bawakan aku ke tempat Boruto sekarang. Dengar wajah yang kesal, Kawaki membalas, jangan bercanda. Kau pikir bisa lolos dari sini? Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Seryu berkata, yang mengirimku adalah orang yang pernah kalian lawan di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun heran dan membalas, apa? Seryu berkata kembali, itu saja yang bisa aku katakan sekarang. Lalu tentang pertanyaan setelahnya, kenapa aku mengincar Boruto? Karena dia sudah mengganggu eksistensi yang mengirimku. Boruto sudah mendekati fase akhir dan berpotensi mencerak seluruh alam semesta. Makanya kami sebagai penjaga ruang angkasa harus menghentikan ini. Harusnya kalian mati lebih cepat karena petir itu. Tapi cakra Boruto melindungi planet bumi yang membuat seranganku tidak berhasil. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan berkata, jadi ternyata serangan itu berasal darimu. Di sisi lain, Madara langsung mengeluarkan Susanoo-nya. Melihat Susanoo, Seryu berkata, Susanoo dari klan Uchiha. Aku sudah tahu dari pertarungan Isshiki. Aku tekankan, kekuatan para shinobi seperti kalian tidak ada apa-apanya di hadapan Otsutsuki. Mendengar hal tersebut, Madara langsung menyerang Seryu dengan pedang Susanoo. Melihat kejadian itu, Seryu langsung melapisi tangan kirinya dengan sebuah cakra. Terlihat cakra itu berbentuk seperti naga dan mulai mengeras. Tiba-tiba Seryu langsung menang pedang Susanoo tersebut dengan mudah menggunakan lapisan cakra tersebut. Melihat kejadian itu, Madara dan Obito pun terkejut. Adegan pun beralih ke Seryu yang masih menang pedang Susanoo. Tiba-tiba cakra Seryu mulai mengalir dengan cepat ke pedang Susanoo dan mulai menyembuti tubuh Susanoo. Secara mengejutkan, pedang dan tubuh Susanoo langsung hancur beserta Madara. Di sisi lain, Obito yang melihat kejadian itu mulai waspada akan serangan Seryu. Di saat yang bersamaan, ternyata cakra Seryu diam-diam sudah mengalir ke dalam tanah sekitar tempat tersebut. Ketika Obito ingin menggunakan mata saringannya untuk menembus objek, tiba-tiba dia tidak bisa mengaktifkan jurus tersebut. Dengar wajah yang heran, Obito berkata dalam hati, apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggunakan saringan. Melihat ekspresi Obito, Seryu langsung melesat dengan cepat dan menghantam wajah Obito hingga terpental jauh. Dengar wajah santai, Seryu berkata, itu karena cakraku sudah menyelimuti tubuhmu. Kau tidak akan bisa menghindar dari kekuatan menembus objek keahlian milikmu. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul banyak kubus di dekat Seryu. Saking banyaknya, Seryu tidak memiliki celah untuk kabur atau terbang. Ternyata Kawaki diam-diam memanfaatkan momen tersebut. Adegan pun beralih ke Seryu kembali. Terlihat kubus itu mulai mendekat dan tiba-tiba kubus yang ada di atas Seryu pun hancur dan tercipta asap yang tebal. Melihat kejadian itu, Kawaki pun waspada dan melihat ke arah kabut itu. Secara mengejutkan, ada sinar cahaya dari tangan kanan milik Seryu. Kawaki berkata, apa itu? Ketika asap itu hilang, Kawaki pun sangat terkejut. Ternyata Seryu memiliki segel karma sama seperti Boruto dan Kawaki. Dan adegan pun habis sampai di sini.